Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmawati dengan NIM 207200060. Sama halnya dengan video sebelumnya, untuk memenuhi mata kuliah evaluasi hasil dan proses belajar, kali ini saya akan membahas materi tes uraian dengan dosen pengampu Dr. Dharma Putra M.Pkim. Apa sih itu tes uraian? Tes uraian adalah butiran soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes secara naratif. Ciri khas tes uraian ialah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh orang yang mengonstruksi butir soal, tetapi disusun oleh peserta tes. Peserta tes bebas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Setiap peserta tes dapat memilih, menghubungkan, atau menyampaikan gagasan dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri tes uraian. Tes uraian banyak digunakan untuk mengukur kemampuan yang lebih tinggi dalam aspek kognitif, seperti menggunakan, menganalisis, menilai, dan berpikir kreatif, sebab melalui tes tipe ini peserta didik diajak untuk dapat menerangkan, mengungkapkan, menciptakan, membandingkan, maupun menilai suatu objek evaluasi. Tes ini kurang cukup untuk mengukur aspek materi pelajaran yang pernah disampaikan. Akan tetapi, tes uraian menyediakan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan responnya terhadap materi yang ditanyakan. Adapun ciri utama tes uraian yaitu yang pertama, setiap peserta ujian menyusun jawabannya sendiri dengan meminimalkan hambatan yang akan timbul. Yang kedua, peserta didik menggunakan bahasa dan kata-katanya sendiri dalam menjawab pertanyaan. Biasanya menggunakan tulisan tangan sendiri atau mungkin juga ketikan komputer. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan lebih bersifat umum dan sangat sedikit jumlahnya, serta kurang mewakili semua bahan atau materi belajar. Dan yang terakhir, peserta didik mengemukakan jawabannya dengan bermacam kelengkapan dan ketelitian sesuai dengan kondisi masing-masing. Adapun ciri-ciri tes uraian yang lainnya yaitu yang pertama, berbentuk pertanyaan tes tersebut berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang. Dan yang kedua, menuntut untuk memberikan pendapat tersebut. Bentuk-bentuk pertanyaan atau perintah menuntut untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, membandingkan, dan membedakan sebagainya. Yang ketiga, jumlah butir soal terbatas. Tes uraian jumlah butir soalnya umum berkisar antara 5 sampai dengan 10. Yang terakhir, pada umumnya butir-butir soal tes uraian diawali dengan kata-kata jelaskan, mengapa, bagaimana, terangkan, uraikan, dan kata-kata lain yang hampir sama dengan itu. Selanjutnya, macam-macam tes uraian. Tes uraian dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada uraian terbatas atau terstruktur. Soal yang disusun tidak mengembangkan tetapi lebih terarah dan terbatas sehingga ada batasan jawaban. Walaupun dalam kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Contohnya yang pertama, sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Yang kedua, uraian tak terbatas atau bebas. Tes uraian jenis ini membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang dia ketahui. Bebas berargumentasi dengan soal dan menjawab menurut pandangannya masing-masing. Setiap tes mengandung problematik, bukan hanya sekedar menanyakan fakta-fakta saja. Oleh karena itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda, tetapi harus mempunyai patokan dalam mengoreksi jawaban. Contohnya yang pertama, coba jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan tanaman dikotil. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji tersebut. Yang ketiga, bagaimana perkembangan komputer di Indonesia? Jelaskan dengan singkat. Yang selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam tes uraian
Seorang guru atau pendidik dalam membuat soal tes uraian harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, setiap soal dalam pembuatannya harus direncanakan dengan baik serta diarahkan untuk menguji salah satu tujuan pembelajaran, tapi bukan berarti satu soal hanya mengarah pada satu tujuan pembelajaran. Yang kedua, setiap pertanyaan dirumuskan secara tepat. Jawabannya singkat dan bukan pertanyaan yang sangat umum. Hal ini dapat mengurai daya pembeda dan reliabilitas pertanyaan yang disusun. Yang ketiga, waktu yang disediakan sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki. Yang keempat, semua pertanyaan harus mewakili semua materi yang sudah disampaikan. Oleh karena itu, penyusunan soal dilakukan sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat. Cara mengoreksi soal uraian. Metode yang dapat dilakukan dalam mengoreksi soal bentuk uraian yaitu yang pertama ada metode per nomor. Guru dalam mengoreksi jawaban peserta didik untuk di setiap nomor. Misalnya guru mengoreksi jawaban nomor 1 untuk seluruh peserta didik, kemudian dilanjutkan dengan mengoreksi nomor 2 dan seterusnya. Metode ini membantu guru dalam memberikan nilai karena mempermudah guru dalam menilai kualitas jawaban peserta didik itu berbeda-beda. Akan tetapi metode per nomor ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, metode per lembar. Guru dalam mengoreksi jawaban peserta didik dengan metode ini yaitu dengan mengoreksi setiap lembar jawaban peserta didik, mulai dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Kelebihan dari metode ini yaitu relatif lebih murah dan memerlukan waktu yang relatif sedikit. Sedangkan kelemahannya yaitu guru sering memberi skor yang berbeda atas dua jawaban yang sama kualitasnya atau sebaliknya. Yang ketiga, metode bersilang. Guru dalam mengoreksi jawaban peserta didik dengan menukarkan hasil koreksi dengan seseorang korektor kepada korektor yang lain. Jika telah diselesaikan dan dikoreksi oleh seorang korektor, kemudian dikoreksi kembali oleh korektor yang lain. Kelebihan dari metode ini yaitu faktor subjektif dapat dikurangi, sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Berdasarkan penjelasan di atas, guru dapat menggunakan salah satu dari ketiga metode tersebut atau secara bervariasi. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun metode yang dapat digunakan guru dalam mengoreksi jawaban soal uraian yaitu yang pertama ada analytical method. Metode ini merupakan suatu cara untuk mengoreksi jawaban peserta didik dengan menganalisis jawaban peserta didik dengan jawaban yang sudah disediakan guru. Kemudian dianalisis menjadi beberapa langkah atau unsur yang terpisah dan setiap langkah diberi skor tertentu. Setelah satu model jawaban tersusun, maka jawaban masing-masing tersebut kemudian diberi skor dengan tingkat kebenarannya. Yang kedua ada sorting method. Metode ini memilih yang dipergunakan untuk memberi skor terhadap jawaban-jawaban yang tidak dibagi-bagi menjadi unsur-unsur. Jawaban peserta didik harus dibaca secara keseluruhan. Selanjutnya ada metode yang bisa digunakan guru dalam mengoreksi jawaban dari peserta didik yang cocok untuk membentuk soal uraian bebas dan soal uraian terbatas. Yaitu yang pertama ada metode rating method. Metode ini merupakan salah satu cara untuk mengoreksi jawaban peserta didik dengan setiap jawaban peserta didik ditetapkan dalam salah satu kelompok yang sudah dipilih-pilih berdasarkan kualitasnya selagi jawaban tersebut dibaca. Contohnya, sebuah soal akan diberi skor maksimum 9, maka bagi soal tersebut dapat dibuat 10 kelompok jawaban dari 9 sampai 0. Metode ini sangat cocok digunakan untuk bentuk uraian berbeda. Yang kedua, metode point method. Metode ini di setiap jawaban peserta didik dibandingkan dengan jawaban ideal yang telah ditetapkan dalam kunci jawaban, dan skor yang diberikan untuk setiap jawaban akan bergantung pada kesesuaian atau kesamaan dengan kunci jawaban. Sedangkan menurut M. Ngalim Purwanto, ada 6 cara dalam mengoreksi jawaban peserta didik, yaitu yang pertama, nilailah jawaban-jawaban soal uraian sesuai dengan hasil belajar yang sedang diukur. Yang kedua, untuk soal-soal uraian dengan jawaban terbatas, berilah skor dengan poin atau gunakan pedoman jawaban sebagai petunjuk. Yang ketiga, untuk soal tes uraian dengan jawaban terbuka, maka gunakan kriteria tertentu sebagai pedoman penilaian. Yang keempat, evaluasilah semua jawaban peserta didik soal demi soal dan bukan siswa demi siswa. Yang kelima, evaluasilah
jawaban-jawaban soal uraian tanpa mengetahui identitas atau nama peserta didik yang mengerjakan jawaban itu. Yang keenam, meminta bantuan guru 2 atau 3 orang untuk mengecek reliabilitas penilaian terhadap jawaban-jawaban uraian tersebut. Adapun kelemahan dan kelebihan dalam tes uraian. Kelebihannya yaitu yang pertama, tes uraian dapat dengan baik mengukur hasil belajar yang kompleks. Yang kedua, tes bentuk uraian terutama menekankan kepada pengukuran kemampuan mengintegrasikan berbagai buah pikiran dan sumber informasi ke dalam suatu pola berpikir tertentu, yang disertai dengan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, bentuk tes uraian lebih meningkatkan motivasi peserta didik untuk melahirkan kepribadiannya dan watak sendiri, sesuai dengan sifat tes uraian yang menuntut kemampuan siswa untuk mengekspresikan jawaban dalam kata-kata sendiri. Yang keempat, kelebihan lain tes uraian ialah memudahkan guru untuk menyusun butir soal. Yang kelima, tes uraian sangat menekankan kemampuan menulis. Adapun kelemahannya antara lain, yang pertama, reliabilitasnya rendah, artinya skor yang dicapai oleh peserta tes tidak konsisten bila tes yang sama atau tes yang paralel yang diuji ulang berapa kali. Yang kedua, untuk menyelesaikan tes uraian guru dan siswa membutuhkan waktu yang relatif banyak. Yang ketiga, jawaban peserta tes kadang-kadang disertai bualan-bualan. Yang keempat, kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis menjadi hal yang paling membedakan prestasi belajar siswa. Yang kelima, sering terjadi halo effect, carry over effect, dan order effect. Adapun perbedaan tes objektif dan tes uraian. Yang pertama, tes objektif menuntut siswa untuk memilih 2 atau lebih alternatif jawaban, sementara tes esai menuntut siswa untuk merencanakan sendiri jawaban mereka kemudian menyatakan dengan kata-kata mereka sendiri. Yang kedua, secara taksonomi hasil belajar, tes objektif baik untuk mengukur hasil belajar tingkat pengetahuan C1, pemahaman C2, aplikasi C3, dan analisis C4, dan tidak cocok untuk mengukur tingkat sintesis C5 dan evaluasi C6. Sementara tes esai tidak efisien digunakan untuk pengukuran pengetahuan C1, baik untuk mengukur pemahaman C2, penerapan C3, dan analisis C4, serta sangat baik untuk mengukur hasil belajar kognitif untuk sintesis C5 dan evaluasi C6. 3. Tes objektif seringkali terdiri dari banyak pertanyaan yang spesifik yang hanya menghendaki jawaban berupa garis besarnya saja. Berbeda dengan tes esai yang terdiri dari sejumlah pertanyaan yang lebih umum dan mengundang jawaban-jawaban secara luas dan mendalam. Yang keempat, tes objektif yang terdiri dari banyak pertanyaan-pertanyaan maka dapat mewakili bahan pembelajaran yang lebih luas. Sementara itu, tes esai karena menggunakan jumlah pertanyaan yang lebih sedikit maka hanya mencakup sedikit bahan pembelajaran. Yang kelima, saat menjawab tes objektif, siswa lebih banyak menggunakan waktu yang disediakan untuk membaca dan berpikir, sedangkan pada tes esai, siswa lebih banyak menggunakan waktunya untuk berpikir dan menulis. Yang keenam, kualitas tes objektif lebih banyak ditentukan oleh keterampilan penyusun tes, sementara untuk tes esai kualitas lebih banyak ditentukan oleh keterampilan membaca. Yang ketujuh, jawaban siswa pada tes objektif lebih mudah dilakukan penskorannya, bersifat sangat objektif, sederhana. Sedangkan penskoran tes esai jauh lebih sulit, lebih subjektif. 8. Tes objektif memberikan kesempatan yang luas kepada penyusun soal untuk menunjukkan pengetahuan dan nilai-nilai yang dimilikinya, tetapi membatasi siswa untuk berkreasi. Sedangkan pada tes esai, siswa memiliki kebebasan untuk menyatakan jawabannya secara individual dan guru bebas memberikan soal skornya secara preferensial dengan mengacu pada pedoman penskoran. Yang 9, pada tes objektif, distribusi skor ditentukan oleh tes, sedangkan pada tes esai distribusi skor ditentukan oleh pemberi nilai. Yang 10, secara tidak langsung untuk tes objektif, guru memberikan kemungkinan kepada siswa untuk bermain tebakan atau guessing, sedangkan untuk tes esai secara tidak langsung guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan bluffing. Yang 11, tes objektif dapat mendorong siswa untuk mengingat, menginterpretasikan, dan menganalisis ide-ide orang lain. Sementara itu, tes esai mendorong siswa untuk mengorganisasi dan mengintegrasikan ide-idenya sendiri ke dalam jawaban. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.